وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan kekuatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sahhalallahu lahu bi tariqan lil jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Masail Jahiliyah, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketujuh, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah berkata, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mal. Ya, mereka berargumentasi bahwasanya kebenaran, ya, berargumentasi atas kebenaran agama jahiliyah mereka dengan suatu kaum yang diberikan kekuatan dalam pemahaman dan juga dalam pekerjaan, ya, dalam pekerjaan. Wa fil mulki wal mali wal jah, dan juga diberikan dalam kekuasaan, harta dan jabatan. Faraddallahu dzalika biqauli ta'ala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membantah, ya, hal tersebut dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fih, dan kami, ya, telah memberikan kedudukan kepada mereka, ya, tidak seperti pada apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang terdahulu. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kedudukan tersebut melebihi kedudukan kalian. Yang kalian saja tidak mendapatkan kedudukan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan dahulu orang-orang Yahudi, ya, mereka menggadang-gadangkan, ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Ya, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Akan tetapi setelah datang kepada mereka, yaitu seorang nabi yang telah mereka ketahui ciri-cirinya, kafaru bih, ternyata mereka pun ingkar terhadap nabi tersebut. Ya, ini artinya apa? Orang-orang Yahudi memiliki ilmu, tetapi kemudian mereka pun ingkar, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasul tersebut. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang ahlul kitab tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka telah mengetahui tentang anak-anak mereka. Ya. Baik, dari sini paham, Pak? Bisa dipahami? Jelas, Pak? Jelas? Kalau jelas kafaratul majlis. Nah, masya Allah. Ya, dari perkataan beliau ini kita bisa mendapatkan beberapa faedah, di antaranya
bahwasanya kekuatan, harta dan jabatan bukanlah tolak ukur atas suatu kebenaran. Kalau pada pertemuan yang lalu kita katakan apa? Jumlah followers, banyaknya para pengikut, ya, bukan landasan terhadap suatu kebenaran. Maka sekarang, ya, selanjutnya yaitu apa? Harta, jabatan, kekuasaan, kekuatan itu tidak menunjukkan bahwasanya seseorang itu berada di atas suatu kebenaran. Nah, tetapi kita katakan, lihat bagaimana orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang kafir menganggap bahwasanya hal yang tadi kita katakan itu sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Sehingga mereka mengatakan kalau ada orang miskin, ada orang lemah, ada orang tidak memiliki jabatan, pada gitu, ya, tidak memiliki kekuatan, maka pada waktu itu dia bukanlah orang yang berada di atas suatu kebenaran. Dan ini kita katakan adalah pemikiran yang batil. Ya, ini adalah pemikiran yang tidak benar. Nah, karena kenyataannya Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Ya, Allah telah memberitahukan bahwasanya ada orang-orang sebelum kita, ya, yaitu apa? Orang-orang yang telah Allah berikan kekuatan, orang-orang yang telah Allah berikan harta yang banyak, berikan kekuasaan, ya kan gitu, ya, jumlah pengikut yang banyak, tapi kemudian apa? Mereka berada di atas suatu apa? Keburukan, di atas sesuatu kesesatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf tadi ayat 26, apa kata Allah? Walaqad makkannahum fi ma immakkannahum fi. Ya, kami telah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum kalian tersebut yang tidak didapatkan oleh kalian, wahai kaum muslimin. Tapi kenyataannya apa? Mereka memiliki pendengaran, mereka memiliki penglihatan, mereka memiliki hati. Fama aghna anhum sam'uhum, tetapi penglihatan mereka, pendengaran mereka, hati mereka tidak berguna bagi mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun ditimpakan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi maka kita katakan, ya, bukan suatu tolak ukur, ya, adanya sesuatu kekuasaan, adanya suatu harta dan kekuatan. Dan buktinya Allah Subhanahu wa taala telah bercerita tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud, kan gitu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah Allah perbuat, apa yang telah Allah timpakan kepada kaum? Kan gitu. Iramadatul imad, yaitu penduduk Iram yang mereka mempunyai bangunan-bangunan yang begitu tinggi, yang begitu dahsyat, yang belum pernah ada suatu penduduk pun, suatu negeri pun yang bisa membangun bangunan seperti apa yang telah mereka bangun. Kan gitu. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thamud alladziina jabu sakhra bil wa'd, dan kaum Tsamud yang mereka telah memotong batu-batu yang besar dari lembah-lembah yang kemudian mereka jadikan untuk rumah-rumah mereka. Untuk bangunannya apa? Gunung, Pak. Ya, untuk membuat bangunan rumah mereka gunung. Kita dari batu bata. Nah, ini menunjukkan kuatnya mereka, menunjukkan dahsyatnya mereka, menunjukkan besarnya mereka, ya. Tapi kenyataannya, ya, nggak berguna hal tersebut, tidak menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas suatu kebenaran, ya, tidak menunjukkan mereka di atas suatu kebenaran. Maka jangan, ya Pak, sampai tertipu seperti pola pikir orang-orang di luar sana, ya, yang mereka mengatakan, udahlah gitu, kalian ini
masih aja membahas tentang apa? Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih membahas kitab-kitab kuno tersebut. Sementara orang-orang di luar sana mereka sudah berpikir membahas bagaimana pergi ke bulan, ke Merkurius, Mars dan sebagainya. Kalian masih bahas-bahas ini saja, kan gitu. Ini nggak benar, ya. Ini nggak benar. Maka masya Allah ada jawaban seorang ulama ketika ada pertanyaan seperti itu, ya. Maka dijawab oleh beliau, ya, bahwasanya kalian baru, kata ulama tersebut, ya, kalian baru membahas tentang makhluk Allah, tentang bagaimana kalian pergi ke tempat makhluk Allah, kan seperti itu. Sementara kami membahas bagaimana caranya kami bisa bertemu dengan Allah. Ya. Kalian baru membahas makhluknya. Kalian baru membahas bagaimana pergi ke satu tempat lagi, yang semua itu adalah ciptaan Allah. Sementara kami membahas bagaimana kami ini bisa bertemu dengan Allah dan mengenal Allah. Masya Allah, membuat orang itu langsung terdiam. Maka ini Pak, kita katakan, ya, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan tinggalkan agama kalian, sudah kuno begini. Pak, ya, udah tuh, lihat tuh Amerika, katanya. Coba berpikirnya kayak Amerika lah, berpikirnya seperti ini. Enggak Pak, kita katakan hancur negara tersebut. Ya, kerusakan yang ada pada negaranya, ya, kerusakan yang ada pada negaranya. Nah, kita katakan tadi Pak, ya, kaum Ad memiliki kekuatan, memiliki badan yang besar, ya, seperti itu. Mereka telah membangun bangunan yang belum pernah dibangun pada suatu negeri, tapi kemudian apa? Ya, mereka tertipu dengan kekuatan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Fussilat ayat 15. Apa kata Allah? Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri mereka di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Wa qalu, dan mereka pun mengatakan, apa kata mereka? Man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami, kata mereka. Lalu kemudian Allah bantah, awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat dibandingkan mereka? Ya Pak, dan ini memang kenyataan Pak, bahwasanya kaum Ad memang orang yang kuat. Ya, gede-gede kan seperti itu. Ya, bahkan dikatakan satu orang di antara mereka ketika apa? Mendatangi suatu negeri, lalu kemudian bisa memporak-porandakan negeri tersebut. Ya, satu orang di antara mereka. Tapi kemudian apa? Allah hancurkan begitu saja mereka. Allah buat mereka kemudian apa? Seperti ulat-ulat yang tidak ada harganya. Ya, Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang melayang-layang selama, ya, berapa? 8 hari. Lalu kemudian kosong seluruh tubuh mereka. Karena apa? Sabetan. Lalu kemudian terjatuhlah mereka, sudah isi tubuh mereka sudah tidak ada lagi di dalam tubuh mereka. Allah timpakan azab kepada mereka. Nah, kalau kita lihat Pak, ya, kalau kita lihat, ya, tadi ada orang-orang yang membanggakan begini, begitu dan sebagainya. Maka kalau kita melihat para sahabat, Pak, para sahabat yang telah menaklukkan Persia seluruhnya, yang telah menaklukkan setengah dari Romawi, apakah mereka memiliki istana? Gak ada istana, gak ada singgasana, kan gitu. Gak ada tiba-tiba yang rumah besar, gak ada. Bahkan Umar bin Khattab yang telah menaklukkan Persia tidur di atas tanah, di bawah
Nggak ada pengawalnya sama sekali. Kan gitu. Sehingga utusan dari Romawi benar-benar kaget ketika melihat ternyata pemimpinnya kaum muslimin yang telah menaklukkan negeri-negeri mereka tertidur di atas tanah dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram dan sebagainya. Lalu kemudian itu yang membuat dia masuk ke dalam agama Islam. Dan itu raja-raja kami tidur dalam istana di atas permadaninya, ranjang yang indahnya, ya kan itu. Ada selir-selirnya, pakai kipas dan sebagainya. Ada pengawalnya, tapi terus berada dalam ketakutan. Ini orang yang sudah menaklukkan negeri yang besar, enak tidur di bawah situ. Ya, gak ada istana, Pak, gak ada istana, ada istana. Dan sepakat kaum muslimin bahwasanya Pak, di masa mereka itulah adalah masa paling terbaik, masa keemasan dibandingkan yang kita pernah kita kenal di Baghdad begini. Tapi sepakat semua kaum muslim bahwasanya masa terbaik, masa keemasan adalah di masanya siapa? Para sahabat. Bukan dalam bangunan-bangunan yang tingginya, bukan. Ya kan gitu. Bukan dalam masalah kebudayaannya, bukan. Peradaban yang mereka bangun bukan masalah peradaban untuk bangun ini, tapi peradaban yang mereka bangun adalah apa? Peradaban dalam keimanan dan akhlak. Kan gitu. Karena percuma kan gitu. Bangunan tinggi, ini ada pesawat, tapi kemudian Pak, mereka saling mencurigai, mereka saling menjatuhkan, mereka saling membunuh. Ya, sementara para sahabat mereka saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi. Ya, maka ini yang dikatakan oleh para ulama, ya, peradaban yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan peradaban seperti apa yang dilihat oleh manusia, akan tetapi peradaban yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah dalam keimanan dan akhlak. Sehingga belum ada dan belum pernah ada manusia yang sifatnya seperti sifatnya para sahabat. Kita selalu pernah membandingkan bagaimana kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kaumnya Nabi Musa baru saja mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, habis ngebelah lautan, baru kemudian membunuh Firaun, baru menyelamatkan mereka dari mana? Dari kekejaman Firaun. Lalu kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk mengajak mereka berperang di jalan Allah. Kata mereka apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergi engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, berperanglah berdua sementara kami menunggu di sini, menunggu kabar kemenangannya. Kalau sudah menang baru kami akan masuk ke negeri tersebut. Kelakuannya. Tapi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas, Pak, ya, tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka menjadikan tubuh mereka sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Thalhah bin Ubaidillah ada 38 sampai 40 sabetan itu tubuhnya, sampai bahkan di kelaminnya, hanya untuk menjadikan tubuhnya tameng untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang demikian. Kan gitu. Dan tindakan mereka benar-benar mengerikan. Infaknya begitu dahsyat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Siapa yang berani untuk berinfak seperti infaknya Utsman bin Affan sekarang, Pak? Ya, dahsyat. Nah ini nih, ya, peradaban dalam iman dan akhlak ini yang belum pernah dikalahkan oleh siapa? Oleh umat-umat dari dulu sampai akhir zaman. Ya, tuh, ya, peradaban yang dibawa oleh para sahabat dalam keimanan dan akhlak. Nah, sekali lagi kita katakan para sahabat, ya, nggak ada istana-istanaan.
Ya, nggak ada istana-istana, nggak ada singgasana, nggak ada ini, nggak ada bangunan yang besar. Tapi sepakat para ulama, masa mereka adalah masa keemasan. Nah, kita katakan, masya Allah, jangan sampai pola pikir kita kaum muslimin ini seperti pola pikirnya orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir tadi kita katakan, ya, landasan mereka atas suatu kebenaran, landasan mereka itu sedang disayang oleh Allah adalah ketika mereka diberikan kekuatan, diberikan harta yang banyak, tuh, diberikan kesehatan, kata mereka itulah tanda bahwasanya seseorang disayang Allah dan dia berada di atas kebenaran. Itu pola pikirnya orang kafir, Pak. Ya, Pak, pola pikirnya orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Apa kata Allah? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Adapun manusia, yaitu orang-orang kafir ini, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah muliakan dengan apa? Kedudukan-kedudukan yang tinggi. Fayaqulu rabbi akraman. Lalu kemudian dia pun berkata, sesungguhnya Allah telah memuliakanku, telah memberikan apa? Diriku berada di atas suatu kebenaran, kata dia. Tapi selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sempit, dengan perekonomian yang lemah, dengan fisik yang lemah, fayaqulu rabbi ahanan, maka kemudian dia pun mengatakan sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku. Artinya mereka berkata kalau ada yang seperti itu keadaannya, ya, dia miskin, dia lemah, dia nggak sehat dan sebagainya, maka pada waktu itu dia tidaklah berada di atas suatu kebenaran. Dia nggak punya jabatan, dia nggak punya harta, berarti dia bukan orang yang benar. Ya, itu cara atau pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, sekarang pola pikir ini dibawa nih, dikonsumsi oleh orang-orang muslim. Yang sebagian juga berpikir, oh, kalau Allah memberikan kenikmatan begini dan sebagainya, berarti Allah sayang sama saya, Allah sayang sama dia juga, ya kan sudah. Tapi kalau ada orang pada itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti Allah nggak sayang sama dia. Dia berada dalam keadaan yang tidak benar. Ya, Pak, ya, repot besar. Ya, ini repot. Nah, begitu pula, ya Pak, kita katakan orang-orang kafir mereka berlandaskan, menjadikan kebenaran itu berlandaskan kecerdasan. Ya, berdasarkan kuatnya dalam pemahaman, kata mereka. Pak, kalau seandainya kita katakan ada seseorang yang mencari kebenaran berlandaskan hanya kepintarannya saja, ya, kecerdasannya saja, atau ilmunya saja, ya, maka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Dan turun kitab pula kepada mereka, dan getol mereka membahas kitab-kitab mereka. Dan bahkan mereka pun tahu bahwasanya nanti ada nabi terakhir yang datang nanti nih, yang akan membawa kemenangan yang besar, sehingga mereka pun mengatakan kepada orang-orang musyrik jahiliyah, kepada kaum Aus dan Khazraj pada waktu itu. Apa kata mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ini orang-orang Yahudi
ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka gadang-gadangkan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, bahwasanya mereka akan mengalahkan mereka kalau seandainya datang Nabi terakhir tersebut, dan mereka akan beriman kepada Nabi terakhir tersebut. Kata orang-orang Yahudi, mereka akan bersama dengan Nabi terakhir tersebut memerangi kalian, wahai orang-orang musyrik. Kata orang-orang Yahudi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, kan gitu ya, apa yang telah mereka pahami dan pelajari, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW, kafaru bih. Mereka pun kufur kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengetahui Nabi terakhir tersebut ternyata berasal dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Ternyata mereka dapatkan Nabi terakhir tersebut dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Ya, kafir langsung mereka. Maka kalau hanya kepintaran saja yang dijadikan landasan, sudah didahului oleh orang-orang Yahudi. Kita katakan kepintaran, ilmu itu bagus, kan itu. Tapi harus disertai dengan ketundukan, kan gitu. Harus disertai dengan pengamalan, gitu Pak. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau hanya sekedar pengetahuan saja, sekali lagi orang-orang Yahudi itu sangat tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi kebenaran apa yang antum ketahui tentang Nabi Muhammad. Ya Pak. Antum udah khatam belum tentang Rohil Maktum? Udah khatam belum tentang sirah Rasulullah? Tentang tanda-tanda Rasulullah sudah tahu belum? Nah, orang-orang Yahudi tahu mereka. Ya, bahkan ketika itu mereka pindah sampai ke kota Madinah karena mereka mengetahui bahwasanya ya Nabi terakhir tersebut akan datang dari negeri yang dipenuhi dengan pohon kurma, sehingga mereka cari-cari, teliti dan sebagainya. Ternyata negeri yang dipenuhi dengan pohon kurma adalah negeri Madinah. Mulailah mereka langsung pergi ke sana. Nah, ada akhirnya apa? Bani Nadir, Bani Quraidah, kan gitu. Itu orang-orang Yahudi, kumpul mereka semua di situ. Khaybar, kumpul mereka semua di Madinah. Masih Yasrib dulu ya, masih Yasrib. Tapi mereka tahu bahwa Nabi terakhir tersebut dari kitab mereka berasal dari kota Madinah. Antum tahu nggak itu? Nggak tahu. Sekarang aja baru tahunya, gitu. Setelah dikabarkan. Nah, orang-orang Yahudi tadi tahu sedetail-detailnya, Pak. Setanda-tandanya mereka tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Tanda-tandanya gini, suaranya gini, suara nangisnya gini, gerakannya gini, sifatnya gini. Tahu tuh, Pak. Makanya saya tadi nanya, antum tahu nggak sifat-sifatnya Nabi Muhammad? Apa? Paling kan, beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Seperti itu kan, ya, orang yang berakhlak mulia, orang begini sebagainya. Tapi orang-orang Yahudi tahu sifat-sifatnya. Ya, bahkan di antara orang-orang Yahudi ada di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia pengen menguji dulu tentang sifat Nabi Muhammad SAW, apakah sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam kitab mereka. Setelah dia dapatkan, dia uji dan sebagainya, barulah di situ dia masuk ke dalam agama Islam.
Kalau kita ini bawaan, Pak ya. Kita ini Islamnya bawaan.